Maka di sini kita akan membahas tentang kolbu. Pertama-tama kolbu. Nah, yang kita ketahui ini kolbu itu adalah hati. Kolbu mukminin baitullah. Hati itu ada dua. Ada hati sanubari, ada hati nurani. Hati sanubari ini kadang juga disebut hati nabati. Hati nabati. Nabati. Kenapa bisa disebut hati nabati? Karena apa? Berupa daging. Berupa segumpal daging. Yang mana hati sanubari itu? 2 jari di bawah susu kiri kita. Itu di dalam dada. 2 jari di bawah susu kiri sini. Itu namanya hati sanubari atau hati nabati. Berdaging dia, segumpal daging, segumpal darah itu. Sebenarnya hati sanubari ini banyak namanya. Kadang dinamakan Khalifatullah, gantinya Allah ya. Karena kenapa dinamakan Khalifatullah? Karena ia memerintah tubuh manusia. Dinamakan juga raja yang nyata karena kuasa Allah. Kadang juga arsyullah, artinya mahligai Allah. Di dalam hadis qudsi itu, di dalam rongga dada anak Adam itu adalah mahligai. Karena itu tempat tajalli daripada sifat-sifat Allah. Kadang juga dinamakan cermin hak ta'ala, karena Allah Ta'ala kepadanya ya, sifat-sifatnya dipantul ke situ. Atau kehendak-kehendak yang nyata adanya, kehendak daripada nurani itu sendiri. Kalau yang kedua, hati nurani itu amat besar dan lebih luas daripada segala alam semesta ini, tapi halus. Nah, ia yang menerima tajallinya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan afal Allah. Itu nurani itu. Nurani itu tidak di dalam, tidak di luar, meliputi segala sesuatu. Hati nurani itulah yang memakai sifat 7 itu: hayat, ilmu, kudro, irodah, ilmu, hayat, ilmu sama basar kalam, sama basor kalam. Itulah hati nurani. Itulah kenyataan hayat, kenyataan si hidup. Nah, jadi kenyataan zatullah Ta'ala. Jadi kenapa bisa mengetahui hati nurani ini? Kenyataan daripada ilmunya zat. Kuasa hati nurani juga tahu ilmu nurani ya. Itu karena kenyataan daripada sifat-sifat Allah. Melihatnya, pendengarannya ya, berkataannya ya, kuasa kehendaknya dan tahunya, itu semua daripada kuasa nurani. Kuasa daripada sifat-sifat Allah melalui nurani tersebut. Jadi inilah yang kita pahami. Kalau arti dan maknanya kita uraikan sedikit-sedikit saja. Kemudian apa yang berlaku ya kepada hati nurani sebenarnya? Itulah kelakuan zat Allah. Maknanya apa? Apabila kelakuan zat Allah Ta'ala pada hati nurani itu ya, itu sebenarnya yang tadi ya, tidak di dalam dan tidak di luar daripada hamba itu. Tidak di dalam, tidak di luar. Jadi nyatanya itu tidak di dalam, tidak di luar. Karena itu adalah sifat zatnya Allah. Sementara sifat Allah itu qadim. Cuma hati nurani itu geraknya nampak kepada tubuh, nyata kepada hati sanubari itu. Kemudian terpantul kepada tubuh itu. Jadi geraknya tubuh karena sanubari, geraknya sanubari karena nurani. Mengetahui tubuh kita, hidup tubuh kita, semua yang berdaging ini semuanya, itu karena adanya hati nurani. Kuasa hati tubuh kita ini karena kuasanya hati nurani. Kehendaknya tubuh kita, mendengarnya telinga kita semuanya, melihatnya semua, sebab melihatnya hati nurani dan sebagainya. Berkata-kata juga mulut kita ini sebab sebab berbicaranya, terpantulnya kalamnya hati nurani. Bergeraknya karena hati nurani. Gerak dan diam juga disebabkan daripada hati nurani. Jadi hati nurani itu disebut hati, tapi dia dalam keadaan kedudukannya nyawa. Maka nyatalah hidup kita ya, tak dan tahu kita, kuasa kita,
bergerak kita, mendengar kita, melihat kita, berkata-kata kita, itu kenyataan hati nurani. Artinya kelakuannya nurani. Nyawa terpantul kepada sanubari ke tubuh. Tubuh kita yang kasar ini. Maka bergeraknya tubuh itu karena hati sanubari, bergeraknya hati sanubari karena hati nurani. Itulah kenyataan zat. Karena itu juga laisa, tidak ada baginya yang diperwujudkan sekalian mewujud. Itu laisa, hati nurani itu laisa. Tidak di luar, tidak di dalam. Meliputi. Sebenarnya ya itulah yang menyebabkan mata bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut bisa berkata-kata, hidung tiada mencium, bisa mencium, mata dan sebagainya. Itulah yang menyebabkannya itu, sebabnya. Mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, hidung dapat mencium, ya, mulut dapat berkata-kata, itu pekerjaan juga, pekerjaannya nurani. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, lidah itu, ini lidah, juru bicaranya hati, juru bahasa kepada lidah. Jadi hidayah semua ini adalah daripada nur yang qadim dan azali. Arti hidayah di sini adalah sifat tubuh yang nyata pada hati nurani. Sifat itu adalah kenyataannya zat yang wajib al-wujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, kurang lebih artinya kenyataan Allah di dalam diri kamu itu melengkapi mengapa kamu tidak melihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hei Muhammad, di dalam dirimu itu loh, mengapa kamu tidak melihat? Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala itu serta kamu di mana saja kamu berada. Maka nyatalah, ya, bahwa kelakuan pada diri kita itu daripada nafsu keinginan. Tapi keinginan kenyataan daripada nurani keinginan daripada zat. Karena manusia itu sifatnya la haula wala quwata, tidak punya daya. Jadi kelakuan itu disebut sir, la sautin wala harfun, tiada huruf, tiada suara, menjadi rahasia. Ya. Jadi tidak ada apa-apa, kemampuan apa-apa tuh manusia itu tidak ada kuasa apa-apa, la haula wala quwata, baik di dunia dan di akhirat. Maka ini perlu dirunungi, perlu dimesrakan ketujuh sifat itu. Apalagi ini harus dikembalikan amanah Allah. Ini yang harus dikembalikan, bahwa ini hakullah Ta'ala, ini haknya Allah, ini milik Allah. Kalau sudah dikembalikan, maka karamlah kita di dalam laut kodimnya. Manakala kita karam, hapuslah namanya, lenyap baginya, nama kita tiada, semua sifat-sifat kita tiada, lenyap. Maka karam dan salah. Maka inilah yang dikatakan kecintaan dengan zat hayat itu sendiri. Bermesra-mesraan, ya, karena sudah senyawa, sudah serasa, sudah serahasia tunggal. Dari huruf ba kepada huruf nun. Maka dia tidak akan takut lagi, tidak akan wahan lagi, ragu lagi dan sebagainya. Karena kelakuan di dunia dan akhirat sama dibuatnya, itu tetap kelakuan af'alullah. Jadi kita harus paham di situ. Cuma jangan seperti paham Jabariyah, apa-apa disandarkan semua kepada Allah, meskipun hakikatnya iya benar. Tapi jangan katakan Allah itu membuat buruk dalam pandangan syariat, tapi dalam pandangan hakikat semua adalah perbuatan Allah. Tidak ada yang luput daripada Allah. Tidak ada yang luput dari perbuatan Allah. Tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat maupun mudarat selain daripada Allah. Entah itu manfaat ataupun mudarat, keburukan sekalipun, itu semua yang datangkan adalah Allah Ta'ala. Namun kita Ahlussunnah wal Jamaah, paham Ahlussunnah, ulama-ulama sufi ahlu jamaah, itu tidak boleh seperti paham Jabariyah dan paham Qadariyah, Mu'tazilah. Tapi ini paham yang mau diambil silakan, tidak diambil ya silakan. Seperti itu.
Jadi tetap ada ikhtiar karena Allah Ta'ala menciptakan ikhtiar itu. Tapi ikhtiarnya jangan pernah bersandar kepada ikhtiar. Bahkan bersandar doa jangan. Tapi tetap berikhtiar, begitu. Tetap mengangkat tangan tapi tidak merasa berdoa, begitu. Tidak merasa dan tidak dirasa-rasa. Harus dulu dirasa kedudukan nur itu. Jadi nur sendiri yang berdoa, nur sendiri yang berkehendak, nur sendiri yang berikhtiar, begitu seperti itu. Maka inti dari pengetahuan itu, orang yang telah mendapatkan makom ataupun didudukkan kedudukan orang-orang yang dikuasakan Allah Ta'ala. Jadi manusia yang telah habis sifat-sifat manusianya, telah lebur kepada ketuhanan, sifat-sifat Allah di dalam dirinya, maka itulah orang-orang yang selamat. Adapun ilmu yang satu itu, siapa saja yang menangkapnya, dipahamkan oleh Allah Ta'ala, dia beruntung, dia bahagia, dia mendapatkan jannah di dunia dan akhirat. Siapa yang mengetahui ilmu itu, lalu dia amalkannya, dia menserahkannya, niscaya dia akan sempurna di dunia maupun di akhirat. Maka itulah saudara-saudaraku, mereka-mereka itulah yang masuk di dalam pakaian-pakaian al-haq, kiswatun al-haq. Mereka-mereka yang telah sukses, jaya, sempurna, yang sangat luar biasa. Makanya hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada Muhammad, Muhammad, engkau tuh utusanku. Sekarang engkau tuh harus ma'rifat kepada aku, karena engkau tuh adalah kehadiranku, engkau tuh aku tuh engkau tuh utusanku. Dalilnya al-insanu sirri wa ana sirru, insan tuh rahasiaku dan aku pun rahasianya. Maka jelas sekali, ya, jelas sekali rasa kita ini sudah pasti dan derajatnya sudah tidak salah lagi, yaitu Muhammad Rasulullah. Bukan kita Nabi Muhammad, bukan kita Rasulullah, bukan kita mengaku Muhammad, bukan mengganti nama kita menjadi Muhammad, tidak. Kita melebur, berlindung, melebang. Nah, makanya Allah memberikan juga buruk kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini berterusan sampai umat akhir zaman, sampai wali-wali Allah, sampai umat akhir zaman. Buruk di sini yaitu diartikan daripada hakikat adalah nur. Kemudian buruk itu dikiaskan seperti hewan, ya, seperti hewan berkaki, kemudian berkepala manusia betina, ya. Nah, itu kiasannya, tapi pada hakikatnya adalah nur. Ini tiada batas sampai hari kiamat. Jadi kesimpulannya, apabila Nabi Muhammad, Nabi kita mi'raj, kita harus mi'raj juga dengannya. Kalau tidak demikian, mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak mi'raj, maka tersalah makrifat kita, tersalah makrifatnya kepada Allah Ta'ala. Karena hakikat ini di seluruh badan kita ini, hakikat Adam ini, itu daripada Muhammad. Perwujudan tajalli daripada Muhammad itu mazharnya. Makanya dikatakan Adam tuh makdum, Adam tuh tiada, yang ada tuh hanyalah Muhammad. Kemudian Muhammad juga karam, yang ada hanya Allah. Jadi Allah, Muhammad, Adam itu hanya nama, itu wujud tuh satu. Jadi orang-orang yang ini umatnya Rasulullah itu harus mi'raj, itu sampai hari kiamat berlaku terus buruknya, itulah nur buruk. Luar biasa Allah Ta'ala membuat perangkat-perangkat itu. Makanya kita katakan dahulu, ya, kalau di dalam hadis qudsi Allah mengatakan tiada yang nyata melainkan aku dan Muhammad adalah utusanku, makanya kita pun harus demikian adanya. Kalau tidak, bersalah makrifat kita kepada Tuhan dan kepada Rasulullah, salah. Jadi memang banyak ulama-ulama sebagian yang menafsirkan Al-Quran dan hadis itu banyak, tapi belum tentu dapat memahami sekali dalil-dalil yang nas tersiratnya itu yang paling dalamnya, kemudian hadis-hadis qudsi, kalau tidak ada pertolongan dari Allah.
Tidak ada ilham dari Allah. Rabbul Izzati, Rabbul Alam. Apalagi cuma menggunakan akal. Tidak. Tidak akan. Jadi utama sekali ya dalam menggali ilmu ketuhanan itu adalah limpahan ilham dari Allah Ta'ala. Bersalah kita mengartikan ayat dan Al-Quran, hadis itu sesuai dengan nafsu kita. Sementara ayat Al-Quran itu, hadis mengandung 4 arti kedalamannya. Kalau mengkaji hanya 1 lapis, sementara ada 4 lapis, memang sulit untuk mencari kebenaran mutlak. Maka dari itu, para sekalian penuntut, saudara-saudaraku, selama akal kita masih bergeliman di dalam ini, maka itu pula syaitan selalu menggoda pikiran-pikiran itu, setan-setan itu. Maka untuk mengatasinya, dalam perjuangan pertama berserah total, bulat-bulat, tidak ada prasangka-prasangka lagi, pikiran tenang, diam, supaya hati itu memperoleh petunjuk. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Adam, aku perintahkan engkau menjadi khalifah utusan, tapi jangan bermakrifat dulu kepada aku. Pengetahuanmu itu biar wujudmu itu dulu sendiri. Sebab wujudmu itu sendiri adalah kenyataan adanya aku. Sebab apa? Zahir Tuhan ada pada batin manusia. Nah, jadi sholatnya Nabi Adam ada dua rakaat. Kenapa? Sebab karena ia adalah nyawa dan wujud. Nah, di sini banyak-banyak paham. Beda-bedanya para ulama tasawuf berbeda paham. Tidak masalah. Wahai engkau Nuh, engkau akan kujadikan utusanku, tapi jangan makrifat dulu. Ketahui engkau Nuh bahwa pendengaranku itu adalah pendengaranmu itu adalah pendengaranku. Nah, kenapa? Sebab 4 rakaat banyak sebab-sebabnya. Karena punya telinga, 2 kaki. Itu 4 rakaat pada sholat Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kuperintahkan engkau menjadi utusanku, tetapi engkau jangan makrifat dulu kepadaku. Ketahui dulu, olehmu penglihatanmu itu adalah penglihatanku. Lalu sholatmu 4 rakaat asar. Kemudian firman Allah kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau itu aku jadikan utusanku, tetapi engkau jangan dulu tahu kepada zat dan sifatku. Ketahui saja olehmu bahwa pengucapmu itu adalah pengucapku. Nah, dalilnya kalam mutakallim. Salatmu ada 3 rakaat. Nah, mulut dan lisan dan arti yang bersalah. Paham. Kemudian firman Allah kepada Nabi Isa, nah, wahai Isa, engkau itu adalah utusanku, tapi jangan dulu makrifat kepadaku dulu. Jika engkau ingin mengetahui tentang zatku, ketahuilah bahwa kenyataan zatku itu adalah zat hayat, yaitu pada napasmu. Engkau harus sholat 4 rakaat di waktu Isya. Sebab apa? Di dirimu itu ada 2 lubang hidung sebagai bukti nyata daripada aku, dan punya darah. Sebab darah itu nanti akan beku, napasmu akan habis hilang. Jadi dapat disimpulkan sholat 5 waktu terhimpun pada diri. Makanya biasanya disusun ini 17 rakaat asal mula kejadian itu. Dan itu pun berbeda-beda pendapat. Yang pertama nyawa tadi, yang kedua wujud, ya. Yang ketiga telinga kanan, yang keempat telinga kiri, yang kelima kaki kanan, kaki kiri, mata kanan, mata kiri, ya. 9 tangan kanan, kemudian tangan kiri, mulut 11, 12 lisan, 13 arti yang tidak salah lagi atau kepahaman, 14 lubang hidung kanan, 15 lubang hidung kiri, 16 nafas, 17 darah. Tapi ini beda-beda paham di setiap mursyid-mursyid ataupun toriko-toriko yang berbeda. Demikianlah adanya asal-usul sholat 17 rakaat dalam sholat. Itulah sebenarnya sholatul zikri, untuk ingat. Sholatlah engkau untuk mengingatku. Seperti itu. Jadi sebenarnya diri adalah nyawa. Sebenarnya nyawa adalah ruh. Sebenarnya ruh adalah Nur Muhammad, yaitu sifat tiada lain daripada zat hayat. Nah, jadi sebenarnya zat adalah diri.
Makanya dinamakan rahasia. Maka jangan berhenti kepada ruh, teruskan kepada zat. Jangan terhenti kepada sifat, supaya tidak terdinding kepada Allah. Itulah orang-orang yang pakaian-pakaian orang-orang ma'rifat yang sebenarnya. Jadi disitulah barulah orang-orang yang sampai itu melihat perjalanan rohani. Biasanya disebut ya perjalanan-perjalanan spiritual. Kesadaran-kesadarannya yang itu. Maka intinya semua ini adalah roh idofi. Kemudian roh idofi ini adalah kedudukan pada martabat roh. Ada 3 martabat roh. Roh idofi itu kedudukan roh idofi, kenyataannya pada nafas. Roh muqayyad kenyataannya pada darah, ujung kaki sampai ujung rambut ini. Ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau roh mutlak itu 2 versi, ada di tengah ulu hati dan di pusar. Roh mutlak itu kenyataannya roh suci, ruhul kudus, nur zat. Itu kedudukan martabat ruh. Jadi kalau orang-orang yang sampai hanya kepada roh muqayyad saja, nyawa, itu belum meneruskan kepada zat dan sifat Allah. Kalau orang yang meneruskannya kepada zat dan sifat Allah, itulah dia ke roh mutlak. Biasa disebut rohul kudus tadi, rohul haq atau rohul amin. Ada katakan di pusar, ada di tengah-tengah ulu hati. Nah, jadi inilah orang-orang yang kekasih-kekasih Allah ya, yang bertubuh sir, bertubuh Tuhan. Bertubuh sir, bernyawa Tuhan. Nah, bertubuh sir, bernyawa Tuhan. Itulah pakaiannya. Maka kita ingat kalimat yang berbunyi ah. Di situ ada huruf alif, ada huruf ha. Alif itu wujud, ha itu hayat. Wujud hayat. Jadi apa? Tiap-tiap hayat itu pasti wujud. Setiap wujud dan hayat ada namanya. Setiap wujud dan hayat ada namanya. Setiap ada wujud pasti ada hayatnya. Jadi sebenarnya susunannya setiap apa-apa itu ada zat, sifat, asma, afal. Zat, sifat, asma, afal. Itu yang bernama Allah. Akhirnya kalimat la ilaha illallah, akhirnya yang bernama itu tadi la ilaha illallah, akhirnya itulah zat, sifat, asma dan afal. Inilah syariat dan hakikat. Makanya dikatakan al-abidu wal ma'budu wahid. Zat dan sifat ya, khaliq dan makhluk, hamba dan Tuhan itu tidak boleh pisah, 2 yang tidak berpisah. Tidak boleh bersekutu. Seperti nafi, isbat, nafi, isbat, nafi, isbat, nafi, isbat adanya. 2 yang tidak bisa terpisah. 2 temas sarang, telu tamal laiseng kalau bahasa Bugisnya. 2 yang tidak berpisah, 3 yang tak berlainan. Yang tidak berpisah hamba dengan Tuhan, zat dengan sifat. Ya. Kemudian yang 3 yang tidak berlainan, Allah nur Muhammad. Allah nur Muhammad. Itu tidak berlainan. Satu barangnya. Jadi puji kodim bagi kodim, puji hadis bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji hadis bagi hadis. Bagi orang yang paham tentang rahasia ma'rifat itu, tidak ada lagi ragu-ragu dengan kata-kata ini. Sebab apa? Dalam ilmu hakikat ya, dalam kesimpulannya, alam ahadiyah, wahda, wahidiyah itu sah. Ini sah. Allah, Muhammad, Adam, kosong, titik alif. Ini tuh sah. Allah nur Muhammad. Allah nur Muhammad. Allah nur Muhammad. 3 yang tak berlainan. Jadi pada hakikatnya ini, insan ini adalah rahasia Tuhan menurut bentuk dan lukisannya sendiri. Maka dari itu Tuhan memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Namun iblisnya yang tidak mau karena melihat dengan jasmani. Tapi ini dalam kenyataan. Tapi dalam balik layar ini juga perintah rahasia daripada Allah. Iblis itu sifat jalannya Allah, tajallinya sifat Allah. Karena apa? Adam itu ya tugasnya supaya ada cerita, dia diantar ke bumi, dibikin cerita bahwa yang goda adalah iblis dan sebagainya. Seperti itu. Ketika panggungnya sudah habis, panggungnya dibongkar. Wa mal hayatad dunya illal mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia ini yang fana ini, hanya kesenangan panggung sandiwara, panggung sendau gurau, panggung terbesar abad kolosial ini. Jadi mungkin begitu saja saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.